Shalom saudaraku yang kekasih, sukacita sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara di dalam program ini. Saudaraku, visi gereja kita adalah setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Visi ini terambil dari firman Tuhan Kisah Rasul pasal 16 ayat 31 yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini adalah jawaban daripada Paulus dan Silas kepada pertanyaan kepala penjara yang waktu itu bertanya kepada mereka, Tuan-tuan, apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Dan kemudian firman Tuhan ini disampaikan kepada kepala penjara Filipi itu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dari ayat ini ada dua kebenaran yang mau disampaikan. Kebenaran yang pertama bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang bisa menyelamatkan selain hanya Yesus Kristus saja. Itulah sebabnya kalau saudara mau selamat, saudara mau masuk surga, maka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran yang kedua yang mau disampaikan lewat ayat ini, bahwa Tuhan mau menyelamatkan keluarga. Saudaraku, ternyata hati Tuhan itu adalah keluarga. Tuhan bukan hanya mau menyelamatkan saudara-saudara, tapi Dia mau menyelamatkan keluargamu. Dia mau menyelamatkan suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, mantu mertuamu, ipar-iparmu, adik kakakmu, pokoknya seisi rumahmu Tuhan mau menyelamatkan. Dan itu harus dimulai dari saudara-saudara. Saudara harus percaya pada Tuhan Yesus Kristus terlebih dahulu, dan kemudian Tuhan akan memakai saudara untuk menjadi saksinya, untuk bisa membawa kabar keselamatan itu kepada seisi rumahmu. Dan Alkitab memberikan contoh-contoh kepada kita bagaimana Tuhan itu menyelamatkan keluarga. Misalnya di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-10, Tuhan itu menyelamatkan seisi rumah daripada Cornelius, perwira pasukan Italia. Dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-16, Tuhan menyelamatkan seisi rumah daripada Lydia. Lydia ini adalah wanita pertama yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di benua Eropa. Dia bukan hanya wanita pertama saja, tapi sesungguhnya dia adalah jiwa pertama, orang pertama yang menerima Tuhan di benua Eropa. Kemudian saudara-saudaraku, di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-16, kita juga membaca bagaimana Tuhan menyelamatkan seisi rumah daripada kepala penjara di Filipi. Lalu dalam Kisah Rasul pasal 18, Tuhan juga menyelamatkan sepasang suami istri, Priscilla dan Aquila. Mereka ini adalah pengusaha, teman usaha, joint bisnisnya daripada Paulus. Karena sama-sama bisnis, Paulus kemudian tinggal di rumah Priscilla dan Aquila, dan Paulus kemudian bersaksi kepada suami istri ini, dan akhirnya suami istri ini membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian dimuridkan oleh Paulus. Juga dalam Kisah Rasul pasal 18, Tuhan juga menyelamatkan seisi rumah daripada Crispus. Crispus ini adalah kepala rumah ibadat orang Yahudi. Jadi dia adalah salah seorang pemimpin daripada agama Yahudi. Tapi Tuhan menyelamatkan Crispus. Bukan hanya Crispus, tapi seisi rumahnya juga diselamatkan oleh Tuhan. Jadi saudara percayalah, Tuhan itu mau menyelamatkan seisi rumahmu. Karena itu berdoalah kepada Tuhan, dan kemudian mohon belas kasihan Tuhan untuk seisi rumahmu. Lalu saudara mulailah bersaksi kepada seisi rumahmu, supaya seisi rumahmu bisa diselamatkan. Saya adalah orang pertama dalam keluarga besar saya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika saya
bertobat, lahir baru, dan saya mulai punya beban kepada keluarga besar saya. Dan saya mulai berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan mereka. Dalam waktu-waktu tertentu saya puasa khusus untuk mereka. Lalu kemudian saya mulai bersaksi kepada mereka. Ada beberapa kakak saya tinggal di luar kota dan saya tulis surat kepada mereka, bersaksi lewat surat kepada mereka. Dan puji Tuhan, sekarang Tuhan bekerja dengan luar biasa. Oh saudaraku, hampir semua daripada keluarga besar saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dimulai dari orang tua saya, kemudian adik saya, suami istri, dan anak-anak mereka dibaptis. Kemudian saudaraku, kakak-kakak saya menerima Tuhan dan Juru Selamat. Keponakan saya juga memberi diri dibaptis. Hampir semua keluarga besar saya sekarang telah diselamatkan. Jadi saudaraku, mulailah sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus dan bukalah hatimu dan biarkanlah Tuhan memakai saudara untuk membawa kabar sukacita itu kepada seisi rumahmu. Ternyata saudaraku, tidak cukup kita selamat, tidak cukup seisi rumah kita selamat, tetapi kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kunci untuk menjadi serupa dengan Kristus adalah bertumbuh. Kita ini harus mengalami pertumbuhan supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Pertumbuhan apakah yang dimaksudkan? Coba kita membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berkata begini: sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudaraku, jadi kita ini tidak boleh terus-menerus jadi anak-anak. Kalau kita terus-menerus jadi anak-anak, kanak-kanak rohani, bayi rohani, maka Alkitab berkata kita akan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita ini akan disesatkan oleh permainan palsu manusia. Yang dimaksud manusia di sini adalah hamba-hamba Tuhan palsu, hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi palsu yang menyesatkan dengan permainan dan kelicikan mereka, menipu jemaat. Nah, saudaraku, sekarang ini ada begitu banyak pengajaran-pengajaran, ya. Kalau kita ini kanak-kanak rohani, kita gampang sekali disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat ini. Nah, itu sebabnya kita harus mengalami pertumbuhan. Sama seperti seorang yang baru lahir, bayi yang baru lahir, dia harus melewati satu proses pertumbuhan menuju kedewasaan. Demikian juga rohani kita, ketika kita ini baru percaya Tuhan, lahir baru, kita punya keadaan rohani masih bayi. Tapi dengan berjalannya waktu, harusnya keadaan rohani kita terus bertumbuh menjadi dewasa rohani. Nah, saudara-saudaraku, ada 3 area pertumbuhan yang harus kita miliki. Menurut ayat 13 tadi, saya mau baca ulang kembali ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ada 3 area pertumbuhan yang harus kita miliki. Yang pertama, kita ini harus bertumbuh dalam iman. Jadi iman kita harus semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin matang, semakin hari semakin mantap. Iman yang dewasa itu, saudaraku, cirinya dia tidak pernah meragukan kuasa Tuhan. Dia tidak pernah meragukan Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib.
Dia adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Bagi orang yang sudah dewasa imannya, hanya Tuhan satu-satunya penolongnya. Hanya Tuhan satu-satunya juru selamatnya. Dan dia tidak pernah tergoncangkan oleh apapun. Badai yang sehebat apapun tidak pernah akan menggoncangkan imannya. Yang kedua, saudaraku, kita harus bertumbuh dalam pengetahuan firman Allah. Jadi jangan sudah lama jadi orang Kristen, tapi pengetahuan firman kita tidak bertumbuh. Kita tidak mengerti Alkitab kita. Karena itu saudaraku, Alkitab kita ini harus kita baca, kita pelajari, kita renungkan. Hadirilah saudara-saudaraku ibadah-ibadah pendalaman firman Tuhan. Ya, di gereja kita nanti akan ada Powerful Bible Study. Ini adalah saudara-saudaraku ibadah untuk pendalaman Alkitab. Dan saya sendiri yang akan mengajar dalam Powerful Bible Study ini. Saudaraku, kenapa dikatakan Powerful Bible Study? Sebab setelah mengajar firman Tuhan, maka nanti saya akan mendoakan satu persatu saudara-saudara dengan pengurapan minyak, supaya saudara mengalami kuasa daripada Tuhan. Nah, saudaraku, dan Powerful Bible Study ini akan kita adakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Nah, yang ketiga, kita ini harus bertumbuh dalam karakter. Karakter kita harus bertumbuh supaya kita punya karakter Kristus, karena kita adalah murid Kristus. Saudara-saudaraku, orang Kristen yang dewasa rohaninya adalah orang Kristen yang punya karakter Kristus. Banyak kali kita ini hanya mengejar karunia, tapi kita tidak mengejar karakter. Padahal sebenarnya karakter itu sangat penting. Karakterlah yang akan membawa kita ke sorga. Karunia tidak pernah membawa kita ke sorga. Karakterlah akan membawa kita dikenal oleh Tuhan. Karunia tidak pernah membawa kita dikenal oleh Tuhan. Karunia hanya membawa kita dikenal oleh manusia. Kalau saudara punya karunia, saudara pasti akan terkenal oleh manusia. Tapi kalau saudara punya karakter, saudara akan dikenal oleh Allah. Karena itu saya mendorong setiap saudara-saudara mengalami 3 pertumbuhan ini. Bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengenalan firman Tuhan, dan bertumbuh di dalam karakter. Supaya seisi rumah kita bukan hanya menjadi keluarga yang diselamatkan, tapi juga menjadi keluarga yang seperti Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.